Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the fifth group. We will discuss about the use of symbol in poetry. Our group consists of Kurnia Fadila Ilma, Agustina Putri Wulandari, and Muhammad Wildan Firdausi Ramadhani. Okay, first we will discuss about the use of symbol. A symbol itself means an image that stands for more than it denotes literally. In the 19th century, English writer William Hazlitt called poetry the universal language which the heart holds with nature and itself. Symbolism is the technique of describing objects and imbuing them with new meanings. Jadi, simbolisme adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan objek dan menanamkannya dengan makna baru. Nah, simbolisme dalam puisi juga menambahkan efek bahasa dan memberikan beberapa tingkat makna. Jika kalian mengetahui, simbolisme di sini itu seperti perumpamaan. Jadi, seperti kalau kalian membeli bunga mawar merah, nah, bunga mawar merah itu melambangkan cinta dan lain sebagainya. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, contohnya dalam puisi sendiri terdapat dalam puisi berjudul A Sunflower karya William Blake. Dalam puisi itu, sunflower digunakan sebagai simbol dari manusia dan sun melambangkan kehidupan. Puisi ini menceritakan tentang siklus kehidupan manusia. The symbolism of poetry used to highlight deeper meaning. Jadi, simbol dalam puisi juga dapat menekankan makna yang mendalam. Dalam hal ini, simbol dapat berasal dari alam, hewan, dan agama untuk mewakili orang, ide, pikiran, dan perasaan individu. Atau dia bisa menjadi sebuah highlight apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis puisi sendiri. Seperti itu. And the next material is about irony, one of the symbol of the use of the symbol in a poetry. First, irony. The definition of irony. Irony in a poetry is a literal technique that use discordance, incongruity, or naive speaker to say something other than a poem's literal meaning. Jadi yang dimaksud dengan irony ini adalah teknik yang biasa dipakai untuk penulis poetry atau puisi dalam menyampaikan sebuah arti tapi tidak dengan menuliskan literal meaning atau makna yang sebenarnya. Jadi dalam artian irony ini dipakai dalam puisi dengan tujuan untuk menggambarkan suatu makna tanpa menyebutkan makna aslinya. Bisa dipakai dalam metode satir ketika ada puisi-puisi satir ataupun pakai simbol-simbol tertentu tapi tidak menyebutkan literal meaning yang dimaksud di dalam sebuah kata yang dipilih di dalam puisi itu gitu. Jadi bisa disatir, nanti disebutkan jenis-jenisnya. Okay, there are three basic types of irony used in poetry: verbal irony, situational irony, and dramatic irony. Jadi yang dimaksud tadi cara-cara yang dipakai dalam poetry, irony ini dipakai dalam 3 jenis biasanya, yaitu verbal irony, situational irony, and dramatic irony. Ada 3. Okay, now I would like to explain about the kinds of irony in the poetry. The first is verbal irony. A poet manipulates the tune to say the opposite of what the poem actually says. This type of irony, similar to sarcasm, and is particularly common in satire. Jadi yang saya sebutkan sebelumnya, jadi metode yang pertama, teknik pertama yang biasa dipakai untuk mengaplikasikan teknik ironi ini adalah verbal irony. Verbal irony yang dimaksud adalah memanipulasi suara ataupun nada ataupun kata pun di dalam puisi ini bisa dimanipulasi dengan dalam artian menggunakan suatu kata tapi yang dimaksud adalah tidak dengan literal meaning dari suatu kata itu gitu. Jadi bisa di sini disebutkan sarkas
bisa pakai sarkas ataupun satir yang dimaksud tadi. And the next kinds of irony is situational irony. Situational irony occurs when the poet uses a setting or metaphor that is incongruous with the poem's content, making the reader see something new about the object at hand. Jadi situational irony ini muncul ataupun dipakai ketika puisi ataupun poetry ini menggunakan suatu metafora. Metafora itu adalah apa ya? Adalah suatu bentuk apa ya? dalam suatu, kalau di sastra itu ada salah satu bentuk majas ya yang dipakai. Jadi kalau misalkan metafora itu adalah menggambarkan situasi, bagaimana situasi itu dirasakan oleh penulis puisi itu sendiri. Jadi digambarkan sedetail mungkin namun tidak memakai literal meaningnya. Itu ada nanti dijelaskan di contoh-contohnya gitu. Jadi menggambarkan situasi. Jadi situational irony, apakah itu adalah situasi sad, anger, marah ataupun mencekam dan sebagainya, itu digambarkan dengan situational irony. And the next types of irony is dramatic irony. Dramatic irony, a type of irony in poetry in which a naive speaker says something that carries meaning beyond his or her own knowledge. This rhetorical device is most common in poetry that uses an unreadable speaker as a voice of poem. Maksudnya di sini adalah dramatic irony ini biasanya menggambarkan sesuatu keadaan yang dimana di dalam poetry itu didramatisir. A nice speaker says something. Jadi nice speaker dimaksud adalah mengucapkan sesuatu tapi tidak, yang dimaksud itu tidak secara apa ya, implisit gitu tertera dalam maknanya itu, tapi maknanya itu adalah yang lain, yang keluar dari makna literal meaning itu gitu. Jadi ini biasanya dramatic irony ini hanya bisa apa ya, dideteksi oleh orang yang nulis sendiri gitu. Jadi ketika kita menulis puisi, kalau misalnya kita pakai dramatic irony, hanya kita yang tahu meaningnya ini gitu. Meaning yang pas atau meaning yang mutlak itu yang tahu adalah orang yang nulis gitu. Kalau misalkan teman student ataupun mahasiswa ataupun orang-orang lain itu bakalan susah untuk mendeteksi dramatic irony ini, dan biasanya mereka hanya cuman menebak dan juga hanya mentafsirkan sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka tentang puisi-puisi yang dibaca gitu. Jadi ini yang dinamakan dramatic irony. Selanjutnya adalah withheld image atau imagery. Imagery is the image that is not literally stated in the language of the poem. Nah, mungkin kalian pernah mendengar melukis gambar dengan kata-kata. Dalam puisi, hal ini dapat dikenal sebagai citra atau imagery itu sendiri, yaitu penggunaan bahasa kiasan untuk membangkitkan pengalaman indrawi pada pembaca. Imagery is a vivid and vibrant form of description that appeals to reader sense and imagination. Imagery tidak hanya terfokus pada representasi visual atau gambaran mental. Imagery merujuk pada pengalaman sensorik, termasuk emosi internal dan sensasi fisik. Nah, untuk contohnya sendiri, kalian bisa langsung klik link yang ada di PPT. Next is anti-poetry that depicts the world realistically. Nah, anti-puisi adalah puisi yang dibuat realistik atau tidak ada kiasan di dalam pembuatannya. Nah, anti-puisi ini memasukkan perasaan dan reaksi anti-sentimentalisme ke dalam puisi. Jadi anti-puisi ini seperti melawan cara pembuatan puisi di masa lalu yang dibuat dengan kata-kata indah dan menggambarkan hal-hal yang indah. Sedangkan anti-puisi dibuat dengan kenyataan yang melingkupi kita setiap hari. Penyair menggunakan kata-kata mereka untuk membuka mata dan menyadari semua hal.
Nah, the example of anti-poetry is Winter karya Shakespeare. Untuk contoh, kalian bisa klik link yang ada di PPT. And the last is paradox, a statement that seems illogical and contradict. Nah, paradok adalah pernyataan yang awalnya tampak kontradiktif, tetapi setelah direnungkan kembali, kemudian akan masuk akal. Nah, paradok ini biasanya digunakan untuk melibatkan pembaca untuk menemukan logika yang mendasari dalam pernyataan atau frasa yang tampaknya bertentangan dengan diri sendiri. Nah, contoh paradoks sendiri dalam puisi adalah The Snowman karya Will Steve yang menggambarkan nothing that is not there and nothing that is, atau sesuatu yang ada dan tidak ada, atau Alexander Pope yang mendeskripsikan man sebagai great lord of all things yet a prey to all dalam karyanya yang berjudul An Essay on Man. Nah, seperti itu. Nah, begitulah penjelasan kami mengenai the use of symbol in poetry. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik contoh yang telah kami berikan di link dalam setiap subbab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.